Nah, ketika kita membuat kutipan yang bersumber dari internet, maka kita wajib membuat daftar pustakanya. Nah, jadilah untuk menyusun Dapus, maka yang perlu kita ambil, nah, datanya antara lain yakni URL. Nah, kita ambil. Kemudian judul. Nah, judul artikelnya kita ambil. Kemudian penulisnya. Penulisnya adalah Aurika Maulana Hasan. Nah, ini udah cukup nih. Kemudian kita menyusun daftar pustakanya. Maka akan menjadi Hasan, Aurika Maulana, kemudian titik, kemudian tahun. Tahunnya yakni bisa kita ambilkan dari sini. Ini tahun 2030, kita tuliskan di sini. Tahun 2013. Kemudian judulnya adalah ini, contoh latar belakang masalah. Karena ini judulnya bukan judul buku, sehingga dicetak tegak dan menggunakan tanda petik. Nah, kemudian titik, kemudian URL-nya. Nah, URL-nya ini tidak boleh kamu kurangi, ya. Sebab ketika ini kamu kurangi, misalnya kamu hilangkan. Nah, maka ketika dipaste di address bar di website, di internet, itu nggak akan terbuka, laman tadi nggak akan terbuka. Sehingga tidak boleh kamu kurangi dan harus kamu copy sama persis. Nah, jadi seperti ini. Kemudian dibuat tanggal akses. Diakses tanggal berapa ini? Diakses tanggal 15 Desember. 15 Desember 2020. Nah, karena ini terdiri dari 3 baris, maka baris kedua dan seterusnya harus dibuat menjorok. Nah, jadilah seperti ini. Inilah tata cara penulisan daftar pustaka yang bersumber dari internet. Ya, paham ya? Ini daftar pustakanya ini. Nah, banyak kesalahan dalam membuat daftar pustaka yang mengambil dari internet. Contoh nih. Nih. Ini ada daftar pustaka seperti ini nih. Ini blognya blog UNES ACID. Nah, katakanlah kamu mengambil konten artikel yang ditulis oleh UNES. Nah, katakanlah semisal seperti ini. Kita mengambil bahwa manajemen sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dibuat menjadi kutipan. Saya seperti ini nih. Kita membuat kutipan. Nah, menurut blog UNES ACID, biasanya kalau blog seperti ini tidak ada pemiliknya, tapi itu yang memiliki adalah instansi, sehingga kita tuliskan instansinya. Menurut blog UNES ACID, nah ini diunggahnya tahun berapa nih? Kita ketahuan nih, tahun 2015. Ini dari URL-nya kan kelihatan tahun 2015. Ditulis tahun 2015. Nah, kemudian mengatakan seperti ini. Menurut blog UNES ACID, manajemen sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita kan membuat kutipan yang kita buat dari
blognya ini. Karena kita mengutip artikel dari blog UNES, nah maka kita wajib membuat daftar pustakanya kan. Nah, maka kita wajib membuat daftar pustakanya. Nah, yang sering menjadi kesalahan para mahasiswa, daftar pustakanya ini diambil dari sini. Kebetulan di artikel ini si penulis menyusun daftar pustakanya nih. Ada 4 daftar pustaka. Kita copy semua, kemudian kita paste di skripsi kita. Nah, kita paste di skripsi kita. Jadi seperti ini. Nah, kita memiliki 4 daftar pustaka. Pertanyaannya, apakah Anda mengakses blognya Pratama? Apakah Anda mengakses blognya Karodalnet? Apakah Anda mengakses blognya Zona X? Apakah Anda membaca bukunya Hani Handoko? Jawabannya adalah tidak. Nah, ketika Anda tidak membaca ini, maka Anda tidak boleh membuat daftar pustaka ini dan kamu cantumkan di dalam skripsi Anda. Tidak mungkin hanya membuat satu kutipan tapi daftar pustakanya ada 4. Ini daftar pustakanya siapa? Ini daftar pustakanya si penulis artikel, bukan daftar pustakanya kita. Ya, ini adalah daftar pustaka yang salah. Nah, tak tulis ini. Ini adalah daftar pustaka yang salah. Nah, sebab kita tidak boleh menggunakan daftar pustaka yang dari sini. Ya. Nah, terus daftar pustakanya yang mana? Daftar pustakanya ya yang ini. Nah, ini URL-nya ini. Nah, URL-nya ini penulisnya kan blog UNES ACID. Kita tulis penulisnya yang benar seperti ini. Yakni blog UNES ACID, kemudian tahunnya kapan? Yakni tahun 2015. Tahun 2015, kemudian judul artikelnya mana? Judul artikelnya adalah arti pentingnya manajemen. Nah, ini kita copy. Arti pentingnya manajemen, kemudian kita paste. Nah, karena ini judul artikel sehingga diberikan tanda petik, kemudian dilanjut dengan URL-nya. URL-nya ini ingat, ketika Anda mengopi URL, silakan Anda mengopi URL dari PC, ya, dari laptop, dari komputer. Jangan sekali-kali dari mobile phone, jangan sekali-kali mengakses dari handphone. Kenapa? URL yang kamu akses dari handphone itu berbeda dengan URL saat kamu mengakses di PC. Di handphone itu bisa jadi URL-nya ketika Anda paste, itu panjang banget, bisa jadi 2-3 baris gitu dengan kata-kata yang nggak jelas, susah. Nah, silakan kamu akses, kamu copy ketika Anda mengakses lewat PC. Nah, Anda copy. Di sini copy sama persis. Loh, ketika di copy kok jadinya seperti ini? Kan jelek nih. Ya sudah, supaya bagus, kita harusnya ini tidak boleh dispasi nih. Tapi supaya bagus, nah kita boleh menspasi. Nah, kan ini masuk di sini. Atau kalau kurang bagus, berarti di spasinya yang di sini. Nah, kan menjadi agak renggang. Dilihat menjadi enak gitu kan. Nah, dilanjut dengan tanggal akses. Ini diakses tanggal 15 Desember 2020. Nah, inilah daftar pustaka yang sesungguhnya, bukan yang ini. Ini daftar pustaka si penulis. Daftar pustaka kita adalah yang ini, paham ya? Kita membuat satu kutipan dari internet, maka kita juga akan menghasilkan satu daftar pustaka dari internet tersebut. Paham ya? Ini yang sering
menjadi kesalahan mahasiswa. Ada data pustaka di internet tersebut, di-copy, dipaste di makalah. Sehingga seolah-olah data pustakanya banyak banget tuh. Padahal enggak, itu ya copy paste itu. Enggak boleh seperti itu. Itu sebagai bentuk bahwa Anda itu curang, bohong. Nah, tidak jujur. Kenapa? Karena Anda benar-benar tidak mengakses ini. Namun Anda mencantumkan di dalam skripsi Anda. Mencantumkan di dalam makalah Anda. Tidak boleh. Paham ya? Nah, kemudian masalah selanjutnya. Ketika kita mengutip pendapat dari kutipan orang lain, berarti kutipan dikutip lagi. Contohnya seperti ini nih. Nah, nih. Manajemen adalah ilmu. Ini saya perbesar dulu. Nah, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini yang ngomong siapa ini? Yang ngomong Malayu Hasibuan atau si Ahmad El-Korni, pemilik blognya. Yang ngomong kalimat itu adalah Malayu Hasibuan. Kalimatnya Malayu Hasibuan dikutip oleh Ahmad El-Korni. Ditulis di dalam artikelnya si El-Korni. Nah, andai kata kita meminjam ini kan berarti El-Korni mengutip Malayu. Berarti El-Korni mengutip, kemudian ini kita ambil, berarti kutipan itu kita kutip lagi. Kutipan dikutip lagi. Boleh tidak? Boleh ya. Kutipan dikutip lagi boleh. Tapi ketika kutipan dikutip, kemudian ada orang ketiga yang mengutip lagi, ini tidak diperkenankan. Hanya boleh kutipan dikutip lagi. Paham ya? Ketika kutipan dikutip, kemudian dikutip lagi, yang kutipan bagian ketiga ini lebih prefer, lebih diperkenankan untuk mengutip dari sumber aslinya saja. Gitu ya. Nah, kemudian misalnya ini kita copy nih, kita ingin membuat kutipan. Nah, ini kita ambil, kita jadikan kutipan. Jadilah bagaimana? Jadilah seperti ini. Nah, ini semisal ini kalimat kutipan kita. Ini kalimat kutipan kita. Kita berikan sumbernya, ya. Penulis yang baik itu tidak asal ambil internet kemudian dipaste dan diklaim menjadi tulisannya sendiri. Tidak boleh. Karena ini bukan tulisan kita, maka harusnya sebagai bentuk tanggung jawab kita, kita jujur menjadikannya sebagai kutipan. Kita cantumkan sumbernya. Nah, sumbernya siapa nih? Sumbernya Malayu Hasibuan atau si Ahmad El-Korni. Yang ngomong ini adalah Malayu Hasibuan, ya. Yang ngomong ini Malayu Hasibuan. Tapi yang membuat artikel website ini si Ahmad El-Korni. Sehingga kalimat manajemen adalah kalimatnya si Malayu Hasibuan. Sehingga kita menulis seperti ini. Hasibuan, nah dalam kurung tahunnya kapan? Tahun 2010 nih, tahunnya dari sini nih, tahun 2010. Kemudian kita copy nih, 2010 mengungkapkan, nah, kan seperti ini. Tapi kalau seperti ini tahunnya ini bukan tahunnya si Hasibuan. Bukan tahunnya si Hasibuan. Nah,
Ini adalah tahunnya si Ahmad El-Qarni. Dan kita tidak melihat bukunya si Malayu Hasibuan. Kan kita tidak memiliki bukunya Malayu Hasibuan. Nah, walaupun di sini, di bagian akhir, nah, di bagian akhir artikel ini, nah, di bagian akhir artikelnya ini dituliskan daftar pustakanya. Nah, dituliskan daftar pustakanya. Seperti ini. Nah, kita tidak boleh menggunakan tahun, ini kan tahun 2009. Kita tulis di sini, tahun 2009. Kalau seperti ini berarti dianggap kita itu membaca secara langsung karyanya si Hasibuan. Padahal kan yang kita hadapi adalah tulisannya si El-Qarni itu, artikelnya si El-Qarni ini. Nah, sehingga kita tidak boleh menuliskan di sini 2009. Terus caranya bagaimana? Kan kita tahunya tadi dari webnya El-Qarni. Ya sudah, kita tulis Hasibuan dalam El-Qarni, gitu ya. Dalam El-Qarni. Kemudian tahunnya adalah tahun blognya El-Qarni itu, yakni 2010. Nah, jadilah seperti ini. Hasibuan dalam El-Qarni. Tidak usah ditulis Hasibuan dalam artikelnya El-Qarni. Hasibuan dalam bukunya El-Qarni. Enggak usah. Cukup Anda tulis Hasibuan dalam El-Qarni tahun 2010 mengungkapkan. Begitu ya. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini kamu tahunnya di El-Qarni, dalam El-Qarni. Cuma kalimat ini yang ngomong adalah si Hasibuan. Loh, kenapa kok kita cukup menuliskan Hasibuan, kita cukup menuliskan El-Qarni? Nah, ini penjelasannya. Penulisan sumber kutipan. Kalau penulisan sumber kutipan itu hanya ditulis nama akhir. Ingat ya, yang ditulis itu hanya nama akhirnya saja. Semisal nih, penulisnya adalah Auriga Maulana Hasan, maka akan menjadi seperti ini nanti. Maka akan menjadi Hasan. Dalam kurung, tahun, kemudian halaman. Hasan mengungkapkan. Nah, ini misal kutipannya. Titik. Nah, seperti inilah. Ya. Cukup yang ditulis adalah nama akhirnya saja. Kemudian kalau ada dua orang yang nulis, semisal Wardatin Jannah dan Meliana Rossi. Nah, ada dua orang nih. Tata cara penulisannya bagaimana? Ya, kita gunakan nama penulis yang akhir. Nama yang akhirnya itu. Penulisnya dua, ya sudah nama dua-duanya itu. Yakni Jannah dan Rossi. Nah, tahun, kemudian halaman, menjelaskan bahwa titik. Nah, ini misal kutipan tidak langsung nih. Kalau menggunakan bahwa kan kutipan tidak langsung dan tidak menggunakan tanda petik. Nah, andai kata penulisnya ada 3. Muhammad Yusuf, kemudian Rafiq Al-Mukhontirin, kemudian dan Kholisa. Ada 3 orang. Maka
Yang dipakai 3 orang atau lebih, yang dipakai adalah nama penulis pertama. Penulis pertama adalah Muhammad Yusuf saja. Sehingga kita menggunakan nama terakhirnya saja, yakni Yusuf, DKK titik. Kemudian tahun, kemudian halaman. Nah, ini kutipannya. Nah, jadilah seperti ini. Khusus untuk sumber kutipan, yang kita tulis adalah nama akhirnya saja. Namun, saat menulis daftar pustaka, nama penulisnya harus lengkap. Tetapi dibalik, ditaruh di depan nama belakangnya. Seperti yang sudah saya terangkan di awal tadi ya. Nah, kemudian kita lanjut ke materi tadi. Kan tadi kita membuat artikel seperti ini. Membuat artikel ini, Hasibuan dalam Erkoni mengungkapkan. Nah, ini kutipannya ini. Ini kutipannya. Yang biru ini adalah kutipan. Nah, kemudian kita membuat daftar pustakanya. Ya. Ini bukan dapusnya. Nah, kalau kamu menggunakan yang ini, DRS Haji Malayu Hasibuan. Nah, kan di artikel kamu menjumpai seperti ini. Nah, menjumpai seperti ini. Ini bukan daftar pustakanya. Mudahnya gini, setiap Anda mengakses internet, kok ketemu sumber, kok ketemu daftar pustaka, hiraukan ya. Jangan Anda copy, jangan Anda paste di internet ya. Katakanlah itu tidak ada. Yang Anda butuhkan adalah URL-nya ini. Nah, sehingga dapus yang benar yang mana dapus yang benar? Nah, dapusnya adalah ya sama seperti tadi. Karena ini dari Elkorni kan, nah, sehingga kita tulis seperti ini. Kita tahunya artikelnya ini artikelnya siapa? Bukan artikelnya Hasibuan kan, tapi artikelnya Elkorni. Ya sudah, kita menggunakan Ahmad Elkorni. Nah, kita tulis nih. Kita balik, ingat. Elkorni, Ahmad. Dilanjut tahun artikelnya itu diunggah, yakni 2010 di sini kita kelihatan. Nah, 2010 dilanjut judul artikelnya. Judul artikelnya adalah Hakikat Manajemen. Ada tanda crash-nya. Tetap harus kamu pakai tanda crash-nya ini. Nah, seperti ini. Elkorni Ahmad. Karena ini judul artikel, ingat hanya kapital di awal saja. Dan kita menggunakan tanda petik karena ini judul artikel. Kemudian dilanjut dengan URL-nya. URL-nya ini kita copy, kemudian kita paste. Nah, kemudian tanggal akses. Diakses tanggal 15 Desember 2020. Nah, kemudian supaya enak kita spasi. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian baris kedua jangan lupa dibuat menjorok. Selesai. Inilah
dapus dari artikel tersebut. Paham ya? Ini ketika Anda membuat daftar pustaka dari internet seperti ini. Nah, yang belum ada di slide, yang belum ada di PPT, yakni tata cara penulisan daftar pustaka yang bersumber dari skripsi. Nah, saya terangkan sekalian. Nah, dapus dari skripsi, yakni tata caranya adalah nama penulis, penyusun skripsi, kemudian tahun dibuatnya skripsi, dilanjut judul skripsi, dilanjut dengan kota universitas, kota kampus kita, kota kampus, bukan kota tempat tinggal kita, bukan. Kita aslinya semisal Semarang, tapi kuliah di STE Putra Bangsa Kebumen. Ya sudah, yang kita tulis adalah Kebumennya, walaupun kita menyusunnya di Semarang. Kemudian titik 2, dilanjut nama kampus titik. Nah, contoh. Yunianto Dwi Hartanto menjadi Hartanto Yunianto Dwi. Nah, ini penyusun skripsi. Dan dia menyusun skripsinya tahun 2016. Kemudian karena ini judul skripsi harus cetak miring. Nah, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kualitas SDM pada perusahaan Astra cabang Kebumen tahun 2016. Nah, judul skripsinya seperti ini nih. Kemudian dilanjut kota kampusnya, katakanlah itu di STIE, yakni Kebumen, titik 2, STIE Putra Bangsa. Nah, inilah contoh penulisan skripsi. Penulisan daftar pustaka yang bersumber dari skripsi, dari tesis, dari disertasi. Kemudian jangan lupa baris kedua dan setelahnya ini menjorok. Nah, paham ya? Untuk sementara materi penulisan skripsi sampai di sini dulu. Banyak kekurangan dalam saya memberikan materi, ada yang kurang jelas, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.